Ishak belum lahir Kejadian 17. Oh, memang belum. Memang Ishak belum karena dia akan lahir karena pada tahun yang akan datang. Disisip orang Yahudi. Baca ayat yang 21. menerima perjanjian di situ Ismail, ya. Oh, yang menerima perjanjian di situ Ismail. Nih baca nih ayat 21. Perjanjianku akan diadakan dengan Ismail, ya. Apa? Perjanjianku akan dikatakan dengan siapa? Perjanjianku akan kuadakan dengan siapa? Dengan Ismail. Tidak. Kau baca 26. Kau baca 26. Siapa yang melaksanakan perjanjian itu? Akan kuadakan dengan Ishak. Baca 26. Baca 26. Baca 26. Itu pepesan kosong. Itu pepesan kosong. Ishak belum lahir. Iya, Ishak belum lahir. Yang menerima janji. Tadi barusan kamu bilang apa? Barusan kamu bilang apa? Kejadian 17 barusan kamu bilang apa? Berbicara perjanjian dan siapa yang menerima perjanjian itu. Ini perjanjian. Yang menerima perjanjian langsung akan kuadakan dengan Ishak. Ismail yang disunat. Kau baca 26. Kau baca 26. Akan kuadakan dengan siapa ini? Faktanya diadakan 26. Ya? Iya, faktanya 26. Coba 26. Coba dalam apa cari? 26. Dosa. Coba 26. Ayo. Di mana dikatakan tentang perjanjian? Pak, itu juga Abraham. Memang dia harus disunat karena dia adalah disunat. Dia termasuk anak Abraham. Disunat, ya. Itu isi perjanjiannya diadakan dengan Isa, bukan dengan Ismail. Yang melaksanakan baca lagi dari ayat 19. Ya, melaksanakan siapa? Kan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak. Iya, tapi buktinya ya disunat. Anaknya dari Sarah siapa? Anak dari Sarah siapa? Ismail. Anak dari Sarah siapa? Belum lahir. Dari Sarah siapa? Itulah orang Yahudi tidak mau keberkahan itu diambil Ismail. Kau harus Ismail, anaknya dari Sarah, ya. Ishak belum lahir, ya. Kau ingat tuh, ya. Ishak belum lahir. Nah, Ishak belum lahir. Pada saat perjanjian Ishak belum lahir. Oke. Perjanjian ini dilaksanakan. Saya tanya, isi perjanjiannya apa? Isi perjanjiannya apa? Kamu tahu ada 3 isi perjanjian 17 ini apa? Jawab dulu. Isi perjanjian 17 ini apa? Ada 3 isi. Apa isi perjanjian? Apa? Pertama. Kalau aku jawab, kamu diam, ya. Kalau aku jawab, kamu diam, ya. Aku tunjukin bikin kamu sambil liatin palkonmu, ya. Kau liatin palkonmu. Pertama. Apa? Ya. Apa? Sekarang begini, ada 3 isi perjanjian. Ada 3 isi perjanjian, ya. Kalau aku jawab, kamu diam, ya. Ada 3 isi, ya, yang orang-orang Kristen, ya. Ada 3. Lihat ini kebodohan si Charlie ini. Ya, Iwan, kamu diam. Ya. Ada 3 isi perjanjian Allah dengan Abraham, ya. Pertama, 1 dari Kejadian pasal 17 ayat 5 dan 6, ya. Satu-satu, ya. Nanti saya tanya. Ya, ini kamu dengar, kamu diam. Jangan buka mic, ya. Ya. Kejadian pasal 17 ayat 5 dan 6, ya. Ini janji Tuhan yang pertama, ya. Ya. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, ya. Abraham akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar, ya. Dia akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar, bangsa-bangsa, ya. Daripadamu akan berasal raja-raja. Ini yang pertama, ya. Isi perjanjian yang kedua apa? Anda tahu? Enggak usah dilari-lari, apa? Nih, isi perjanjian yang kedua ada di ayat 8. Ya? Iwan satu bangsa yang besar, ya. Nah, yang ke-1 menjadi bangsa yang besar. Kedua, tanah Kanaan. Ayat 8 baca. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kamu perhatikan, ya. Ini Kanaan. Bentar, kasih waktu saya, ya. Jangan kasih waktu. Biar kau lihat ini Kanaan, petanya, ya. Kanaan land map, ya. Ini udah kelihatan, ya, belum? Dah. Bentar, saya kasih waktu, ya. Jangan bentar, ya. Ini perhatikan, ya, petanya. Perhatikan petanya, ya. Perhatikan petanya. Jacob in the land of Canaan. Ini pulau negeri Kanaan, ya. Sekarang kamu perhatikan. Siapa yang tinggal di sana sekarang? Nih, perhatikan petanya. Perhatikan petanya. Petanya sama, lokasinya sama. Siapa yang tinggal di sana sekarang? Bangsa Israel.
Israel keturunan siapa? Keturunan Yakub, Ishak, ya. Keturunan Ishak, Yakub, keturunan Abraham, bukan Ismail, ya. Jadi kamu harus tahu, jangan bikin malu. Ini nih negerinya. Di mana yang bangsa apa yang tinggal di sini sekarang? Janji Tuhan di ayat ke-8. Mana tadi Kanaan dengan anu itu? Sudah ya, enggak apa-apa, nanti aja terus saya dulu. Ya. Coba lihat petanya. Tadi Kanaan ya. Kita lihat Kanaan land map ya. Kanaan land map. Sudah dulu, kan gampang tuh. Nanti gampang lagi dulu. Kanaan land map. Nanti enggak usah di situ dulu. Kenapa? Takut, malu. Kenapa mau malu? Ini Kanaan land map nih ya. Kembali dulu. Malu, nanti kau akan malu. Enggak. Nih, selesaikan dulu Pak Jari, selesaikan Pak Jari. Ingat ya. Perhatikan Kanaan ya. Sekarang negeri ini didiami oleh siapa? Coba dijawab. Oke, silakan lanjutkan tadi. Lanjutkan dulu. Dijawab. Di negeri ini didiami oleh siapa? Iya, saya jawab ya. Didiami oleh siapa? Sekarang ini saya bilang ada tiga isi perjanjian ya. Iya. Ada 3 isi perjanjian. Saya baru jawab 2 ya. Ya, satu apa lagi? Jawab 2 ya. Nah, satu lagi. Nah, ditanya kok nggak dikasih. Nggak apa-apa, biar dia selesaikan dulu. Ayo, silakan. Apa? Kamu mau jawab apa? Ya. Satu lagi apa? Satu lagi, perhatikan ya. Ini isi perjanjian Allah dengan Abraham yang dimateraikan dengan sunat ya. Ayat 11 mengatakan, haruslah dikerat kulit katanmu dan itu akan menjadi tanda perjanjian. Ya, tanda perjanjian. Jadi kerat kulit katan, tunggu dulu diam. Kalau kerat kulit katan sunat itu hanya materai perjanjiannya. Iya, sebagai tanda perjanjian. Perjanjiannya ya, itu tadi sudah 2 saya sebutkan. Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham, dan ayat 21, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi waktu tunggu, diam dulu ya. Enggak, tadi kan cuma 3, katanya kamu 4. Diam. Loh. Kamu kurang ajar amat sih. Tidak, berarti 4 apa 3? Pada waktu di perjanjian ini diadakan, Sarah belum mengandung karena usia kehamilan 9 bulan. Nah, ini dikatakan, pertanyaan saya perjanjiannya 3 atau 4? Bagi Ishak akan lahir tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. 1 tahun kemudian akan ada anak yang disebut anak perjanjian. Itulah Ishak. Perjanjiannya ada berapa? Ya? 3 atau 4? Ini 3 isi perjanjiannya. Ya. Ini 3 isi perjanjiannya. Ya. Kerat kulit katan. Tuhan berjanji 3 hal ini. Ya. Silakan kalau kamu membantah ya. Kerat kulit katan. Pastikan kalau kamu bisa membantah aku ya. Ntar aku bikin telanjang kau ya. Ya, bisa ya. Ya, baik ya. Perhatikan nih. Sudah terbuka itu Pak Awi? Iya. Ya, jadi perhatikan ya. Ini kejadian 17 ini ya adalah perjanjian Allah dan Abraham ya. Perjanjian ini dilaksanakan karena sudah waktunya. Jika anak perjanjian itu adalah Ishak, maka pasti nunggulah kelahiran Ishak. Tetapi perjanjian ini dilaksanakan ketika Abraham telah memperoleh 1 anaknya, yaitu Ismail. Ya. Jadi isi perjanjian 17 ini ya hanya berbicara apa isi perjanjiannya dan kepada siapa yang melaksanakannya. Ini sudah sangat jelas bahwa isi perjanjian tadi, ya dengar dulu. Tadi kan saya mendengarkan juga. Di dalam perjanjian 17 ini, faktanya yang melaksanakan perjanjian atau menerima materai perjanjian atau yang menerima dikukuhkannya perjanjian itu adalah Ismail. Ishak belum lahir. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian teman-teman Kristen.
Tadi Pak Charlie menyampaikan 3 hal ya tentang isi perjanjian ini ya, bahwa Ibrahim akan menjadi bangsa yang besar. Sekarang faktanya, lihat ya, keturunan Ibrahim menjadi bangsa yang besar itu agama mereka itu apa? Ya, agama mereka itu apa? Apakah Kristen? Ya, kalau melihat dari isi perjanjian itu, ya, maka harus lihat pembuktiannya saat ini, apakah agama mereka itu Kristen atau bukan. Nah, bentar. Yang ngomongin soal agama siapa? Ya, tadi Pak Charlie membuktikan dengan nyebut agama. Sabar Pak Charlie, dengar dulu. Sabar. Kenapa lari ke agama? Iya, dengar dulu. Kenapa lari ke agama? Iya, dengar dulu. Mana isi perjanjiannya menyebutkan agama? Mana? Ayat sabar dulu. Sini tunjukin. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Perhatikan, ini bisa lihat kelihatan petanya Pak Charlie. Iya, silakan. Materai perjanjian sunat adalah Ismail. Ngawur kau. Iya, perhatikan. Baca ayat 19 dulu. Ayat 18, 19. Ayat 18, 19 itu sangat jelas. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Sabar Pak Charlie, kok takut? Dalam perjanjian. Kok takut sih Pak Charlie? Enggak termasuk. Ya, perhatikan nih. Kejadian 17. Tidak. Dengar dulu. Jangan takut Pak Charlie, dijelaskan. Sabar. Iya. Nanti kau terguncang berat setelah ini. Kejadian 17:7 ya. Maksud diberikanlah perjanjian ini supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tadi Pak Charlie bilang tidak berbicara agama. Ini artinya pesan agar keturunan Ibrahim akan beragama sama dengan Ibrahim, bertauhid. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Jadi menjadi bangsa yang besar itu, Pak Charlie, digenapi oleh keturunan Ibrahim yang mayoritas Muslim. Kau lihat aja ya, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari Mesir sampai dengan Sungai Efrat. Itu wilayah dari seluruh wilayah Ismail. Dalam keyakinan Islam, wilayah Jazirah Arabia dimiliki oleh Ismail, Yerusalem untuk Ishak. Tetapi kunci kepemilikan kedua tanah ini, baca Kejadian 17:7, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, jadi kau lihat tadi kau bilang agama orang Yahudi tinggal di Kanaan itu siapa? Mereka tidak menjadi Kristen, ya. Mereka bukan Kristen. Lantas apa hubungan kamu Kristen di dalam perjanjian ini? Seharusnya kamu menjadi agama Yahudi seperti Yahudi, ya. Kamu menjadi agama Yahudi, mengikuti agama Yahudi seperti Yahudi. Iya. Kejadian 17:7 ini adalah perjanjian agar keturunan Ibrahim melaksanakan tauhid, memiliki akidah yang sama dengan Ibrahim. Dan yang pertama kali menerima perjanjian di situ adalah Ismail. Ismail yang pertama kali disunat. Nabi Ishak pun disunat setelah itu. Tidak ada masalah bagi juga menganggap dia seorang nabi. Dan dia adalah bagian dari nabi utusan Allah. Ismail dan Ishak Ibrahim memiliki Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama. Ibrahim dan keturunannya menyembah keturunannya menyembah Allah yang sama. Kamu menyembah Tuhan yang mana? Itu persoalannya. Nah, silakan kau tertawa. Nah. Parah. Kembali ke tadi. Coba kembali ayatnya ke ayatnya tadi. Itu sabda webnya dibuka dulu. Sabda webnya dibuka dulu. Anda baca satu pasal penuh ya. Sudah benar itu Pak Charlie. Ismail yang disunat pertama. Siapa yang disunat pertama? Ayo. Yang disunat pertama ya Abraham lah. Enggak, setelah Abraham perjanjian anaknya siapa? Yang disunat pertama. Anaknya Abraham siapa? Yang disunat pertama siapa? Kalian tadi nanya Ismail. Anaknya. Orang Kristen sering menuduh Islam mengikuti Yahudi bersunat. Padahal kamu nggak tahu yang disunat pertama itu Ismail. Ya, Abraham yang disunat pertama, bukan Ismail. Iya, dari anak Ibrahim. Dari anaknya. Ismail yang disunat pertama. Dari anaknya. Perjanjian sunat itu adalah Ismail. Abraham disunat pertama.
kamu itu sudah disesatkan oleh Yahudi dengan ada ayat-ayat disesatkan oleh Yahudi Ismail yang akan akan perjanjian Ishak itu belum lahir tuh. Sabda web ini semua ayat itu yang kau copy dari mana ini sumbernya? Ishak itu belum lahir itu. Ya jelasnya Ishak belum lahir waktu ada perjanjian ini. Sepakat tidak? Sepakat tidak Pak Charlie? Bahwa Ishak belum lahir. Baca dulu ya. Ayat 24. Ayat 24. Ayat 24. Siapa yang pertama disunat? Siapa yang pertama disunat? Ayat 24 itu pertanyaannya. Ayat 24 ketika perjanjian kekal ini diadakan, yang disunat pertama kali. Di situ keturunannya akan menyembah Allah yang sama. Sekarang keturunan Ibrahim yang disunat pertama kali siapa? Ini kamu gagal paham. Siapa keturunannya? Keturunan yang disunat pertama siapa? Kamu cuma pakai terjemahan bahasa Indonesia. Allah di situ ya. Ada kata Allah di situ ya. Enggak, siapa? Pertanyaannya begini. Pakai terjemahan bahasa Inggris. Kamu akan kain-kain kamu. Begini. Enggak ada kata Allah di situ. Pertanyaannya Pak Charlie, siapa keturunan Ibrahim yang pertama disunat? Loh, saya nggak ngomongin tentang keturunan yang pertama disunat. Nggak berani jawab. Nggak berani jawab. Ngomongnya adalah siapa yang pertama disunat? Abraham yang disunat pertama kali. Keturunannya yang ditanyakan keturunannya. Keturunannya siapa? Kamu tadi nggak ngomong keturunan. Enggak sekarang. Kamu itu jilat ludahmu lagi. Oke, kalau begitu saya masih ada. Oke, kalau begitu kalau Anda tidak terima. Oke, kalau begitu saya bertanya, siapa keturunan yang pertama? Siapa yang pertama kali disunat? Oke, kalau begitu saya bertanya. Ayat 24 mengatakan, Abraham disunat umur berapa? Sekarang Abraham disunat umur berapa? Sekarang Abraham disunat umur berapa? Kenapa? Oke, begini. Abraham disunat umur 80 tahun. Dapat dari mana itu datanya? Siapa keturunan Abraham yang pertama kali disunat? Ayatnya. Sabda webnya buka lagi. Enggak berani jawab. Abraham disunat umur berapa itu ayat 24? Coba mana yang menjadi besar tuh? Coba jawab jujur. Abraham disunat umur berapa? Coba jawab jujur. Siapa enggak jawab jujur siapa keturunan Abraham yang pertama kali disunat? Umur berapa? Itu di umur antara 80 dan 90. Umur berapa? Sudah saya jawab ini nah. Di umur berapa? Untuk siapa itu yang pertama kali disunat? Saya bertanya siapa yang pertama kali disunat? Sekarang ayat 24 buka ya. Tolong ini saya screen di offin dulu. Ini host. Kenapa takut Pak Charlie menjawab siapa keturunan Abraham yang pertama kali disunat? Kamu nggak nanya itu. Sekarang baru kamu udah ketahuan salahnya, baru kamu bilang oke deh kalau gitu. Sekarang pertanyaannya dirubah ya. Oke, sekarang saya tanya siapa keturunannya? Siapa keturunannya yang? Ya siapa? Mencret kau. Siapa? Iya, siapa keturunannya yang pertama kali disunat siapa? Iya, mudah-mudahan ini bisa diketahui oleh banyak orang Kristen. Iya. Kejadian 17 ini ya, supaya mereka paham ya Pak Awi. Iya, betul. Karena yang menerima perjanjian itu adalah Ismail. Iya, dan faktanya yang memiliki jadi bangsa yang besar itu adalah Ismail dan menuhankan Allah yang sama juga Ismail. Langit. Hah? Lagi kerja, langit mana langit? Apa? Sekarang bagaimana Pak Charlie? Coba dijawab dulu lah, santai aja. Ini host biar ininya dimatikan dulu. Biar ada yang mau moderatorin bentar. Langit. Ini bisa kesar. Apaan? Terguncang Pak Charlie Pak, apalagi terguncang Pak Charlie. Semuanya udah nggak mau jadi host tuh. Ya nggak mau lagi kalau ada. Bang Langit ketawa itu Bang Langit. Aku mau share screen soalnya. Kenapa ini ada apa? Share screennya ditolong dimatikan dulu, dia nggak bisa ini. Coba ini share screen siapa nih? Pak Iwan, tolong. Ikhwan share screen. Itu sampai host mundur loh gara-gara Pak Charlie. Ya. Mana nih share screennya dicabut dulu Pak Iwan. Itu hostnya sampai mundur gara-gara Pak Charlie nih. Ya. Oke, sekarang aku share screen. Terguncang Pak Charlie. Malu karena udah Pak Charlie. Iya, malu host gara-gara udah Pak Charlie. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit catannya. Iya. Yang pertama kali disunat. Iya. Ini yang pertama kali disunat. Lalu siapa? Ayat 25 baru dikatakan tentang Ismail. Tetapi yang pertama kali disunat siapa? Yang bersunat pertama kali siapa? Abraham. Umur berapa?
99. Keturunannya yang pertama siapa? Islam bilangnya 80 tahun. Dapat Enggak. dari mana itu? Enggak, kita Abraham, tidak. Umur berapa? 80 tahun disunat. Kita nggak lari ke situ dulu. Ya. Sekarang pertanyaannya, begini, ya, siapa kita keturunan baca, Ibrahim yang termateraikan dengan sunat pertama kali? Ini ya. Waduh, Pak Charlie. Ikra ya. Nggak mau jawab, dia nggak mau. Ya. Nggak berani jawab, Pak Charlie. Ya. Lalu Terguncang Pak Charlie. Pak Wi, Ya. orang Kristen tuh nggak perlu jauh-jauh bahas penebusan. Mereka teliti dulu nih kejadian 17 ini, Langit, kemana Langit. arahnya. Bro Langit. Ya. Bro Langit. Bisa Orang nggak mau membela kau, Pak Wi. Iya. Apa? minta bantuan Pak Charlie. Kayak gini, aku terus terang rugi sih Mas. Soalnya ini dia seperti ini caranya. Bukan begitu, ya. kan Bang Charlie tadi yang memulai ini. Gini. Iya kan, makanya jangan mempermalukan. Mulai di sini Ismail tidak menjadi anak ini kan? Iya. Dia memulai mengatakan Ismail bukan nabi. Begini, ya kan? Di mana dikatakan Sekarang. tadi Ikhwan ngotot bahwa Ismail yang perjanjian ini dengan Ismail di mana? Itu gimana? Yang menerima materai itu siapa itu? Ini dikatakan apa? Di Iqra. Ikhwan baca ini. Faktanya siapa? Bukan baca faktanya siapa ini Iqra baca. Iya. Faktanya Muslim tidak tahu bahwa Abraham disunat umur 99 tahun. Iya, pengujiannya diuji loh. Siapa yang Pengujian disunatkan itu? Iya, kalau seandainya Ishak, ini perjanjiannya dengan siapa? Dilaksanakan, Ishak Perjanjiannya dengan siapa? Dibaca. Dengan Abraham dan keturunannya sudah lahir Perjanjiannya dengan siapa? Abraham. Perjanjiannya dengan siapa? Kalau Ismail nggak masuk di perjanjian, memang nggak masuk. Karena Ini katakan Allah berkata apa? Masuk perjanjian, Tuhan berkata apa? mereka. Allah berfirman apa? Coba lihat di situ mengadakan perjanjianku dan dia perjanjian dengan kekal untuk keturunannya. Nah, keturunan Ibrahim yang pertama mau disunat siapa? Ismail sudah dikatakan. Ismail yang pertama. Awi, kamu baca di sini. Ini masih di huruf biru ya. Masih di highlight ya. Ismail tidak diperkenankan hidup, tetapi Allah berfirman tidak ya. Jadi dia tidak termasuk dalam perjanjiannya. Ya. Dia tidak termasuk dalam perjanjiannya. Di mana dikatakan Allah mengadakan perjanjian dengan Ismail ini? Nggak ada ini. Nggak ada. Dari bangsa yang besar terbukti kepada Ismail. Menuhankan Tuhan yang sama terbukti kepada Ismail. Sekarang kamu yang melaksanakan materai sunat Ismail pertama kali dilaksanakan. Semua terbukti pada Ismail. Kamu cuma mengklaim dari bahasa Indonesia aja. Coba kalau misalkan kita pakai terjemahan bahasa Inggrisnya, nggak ada kata Allah di sana. Bukan Ibrani. Sama ke bahasa Inggris. Namanya bahasa Inggris ya? Bahasa asli kitabmu. Iya, nggak apa-apa. Kita terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris. Nah, aduh, Pak Charlie ini cuma minum air. Pak Charlie minum air putih dulu. Tidak fokus dia. Iya, semua lari umatku kalau begini, Charlie. Lari semua. Terjemahan bahasa Inggris. Lari jemaatmu Pak Charlie kalau begini. Nama Allahmu adalah Elohim. Lari jemaatnya Pak Charlie. Nama Allahmu adalah God. Lari jemaatnya Pak Charlie kalau begini. Ayat 19 nih, ayat 19. Jadi Elohim perlu meneliti janji kekal itu Elohim, ya pada siapa? Ya Pak Awi ya. Iya. Kalau mereka teliti kejadian 17 ini, maka akan runtuh semua itu. Makanya ini Pak Charlie ini begini saya saran.